Di tanah Jawa yang dahulu bernama Tumapel, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah arah sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Namanya adalah Ken Arok, seorang anak angkat dari rakyat jelata namun berdarah api kepahlawanan. Ia tumbuh tanpa tahu siapa ayah kandungnya, namun keyakinan dalam hatinya menuntunnya bahwa takdirnya bukan untuk menjadi rakyat biasa. Sejak kecil Ken Arok dikenal keras kepala, tapi cerdas. Ia bukan hanya pemberani dalam bertarung, tapi juga tajam dalam berpikir. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ia punya mimpi besar yang tak bisa dibendung oleh tembok nasib. Ia sering menghabiskan malam dengan menatap bintang, membayangkan bahwa dirinya suatu hari akan memimpin ribuan prajurit. Ia mengenakan kain panjang khas rakyat Tumapel, berwarna gelap dengan garis merah samar yang melambangkan keberanian. Di pinggangnya tergantung sebilah keris kecil buatan seorang pandai besi yang kelak berperan besar dalam hidupnya. Setiap langkah Ken Arok, seolah membawa bisikan masa depan yang menggetarkan sejarah. Ibunya, seorang perempuan desa bernama Ken Endok, merawatnya dengan kasih sayang seadanya. Banyak tetua desa mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak hasil hubungan tak sah, namun sang ibu tak pernah mengungkapkan kebenarannya. Desas-desus yang berkembang malah menambah rasa penasaran dalam hati Ken Arok kecil. Tiap hari ia membantu ibunya di ladang, dan malam harinya ia menguping obrolan para lelaki tua yang membahas soal kerajaan, prajurit, dan peperangan. Mimpi tentang dunia besar di luar desa mulai tumbuh. Ia tahu bahwa dirinya tidak akan selamanya terkungkung di pematang sawah yang sempit itu. Dalam benaknya, ia sering membayangkan mengenakan pakaian kebesaran prajurit Tumapel, ikat kepala dari kulit macan, sabuk emas berukir, dan keris pusaka yang mengalirkan aura kekuasaan. Cita-cita itu bukan sekadar impian anak kecil, itu adalah panggilan yang tumbuh semakin kuat seiring waktu. Namun masa mudanya tidak mudah. Ken Arok sempat tersesat dalam dunia gelap, berjudi, mencuri, bahkan membunuh. Ia menjadi budak nafsu dan kekuasaan kecil, menjadi buronan di banyak desa. Tapi dari semua itu, ia belajar. Ia menyadari bahwa dunia keras menuntut kecerdikan, bukan hanya keberanian. Suatu hari ia bertemu seorang pertapa tua bernama Loh Gawe. Pertapa ini melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda liar itu. Kau bukan manusia biasa, Arok, katanya. Darahmu mengalirkan api takdir. Tapi jika tak kau arahkan, api itu akan membakar dirimu sendiri. Sejak saat itu, Ken Arok mulai berubah. Ia berguru pada Loh Gawe, belajar tentang strategi, filsafat, dan kebijaksanaan leluhur. Ia mulai meninggalkan masa lalunya yang kelam, dan melangkah ke dunia yang lebih besar, dunia kekuasaan, pengaruh, dan penentuan takdir bangsa. Ken Arok dibawa ke Tumapel oleh Loh Gawe. Di sana ia mulai bekerja di istana sebagai abdi, sebuah peran kecil namun penuh peluang. Raja Tumapel saat itu, Tunggul Ametung, adalah penguasa yang disegani namun sering lengah. Ken Arok mengamati segalanya dengan saksama. Ia mencatat siapa yang berkuasa, siapa yang bermusuhan, dan siapa yang mudah dibujuk. Ia memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu, menyusun strategi perlahan. Ia tahu bahwa untuk merebut kekuasaan, ia tak perlu berteriak, cukup satu langkah licik yang sempurna. Pakaian abdinya masih sederhana, tapi kini ia menyelipkan keris yang makin tajam di pinggangnya. Keris yang bukan sekadar senjata, tapi lambang niatnya. Dari matanya terpancar pandangan tajam seperti harimau yang menanti saat menerkam. Di istana Tumapel, Ken Arok makin dikenal. Kepintarannya, ketangkasan tubuhnya, dan kepiawaiannya membaca situasi membuatnya cepat naik kasta. Ia menjadi orang kepercayaan bagi banyak pejabat istana. Bahkan sang raja, Tunggul Ametung, mulai mempercayainya. Namun hati Ken Arok tidak puas hanya menjadi bawahan. Ia menyimpan hasrat besar untuk menjadi penguasa. Semua pengamatan dan pelajaran dari Loh Gawe ia simpan baik-baik untuk digunakan pada waktu yang tepat. Ia tahu, jika ingin merebut tahta, ia harus menyingkirkan Tunggul Ametung. Kesempatan itu datang ketika Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Wajah Ken Dedes bagaikan cahaya bulan, penuh wibawa dan kecantikan. Dari sinilah hasrat cinta dan kekuasaan Ken Arok bersatu dalam satu tujuan, merebut Ken Dedes dan tahta Tumapel sekaligus. Ken Arok mendatangi seorang empu sakti bernama Empu Gandring. Ia memesan keris yang sangat kuat, yang akan membantunya merebut tahta. Namun karena tergesa-gesa dan penuh ambisi, Ken Arok tak sabar menunggu keris selesai ditempa. Dalam nafsu kekuasaan yang membara, ia membunuh Empu Gandring dengan keris itu sendiri, keris yang belum selesai sepenuhnya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Empu Gandring mengutuk Ken Arok,
keris itu akan membawa kematian bagi 7 keturunan pemiliknya. Kutukan itu menggelayut seperti bayangan kelam di atas kepala Ken Arok, tapi ia tak peduli. Keris itu kemudian digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung secara licik. Dengan rencana matang, ia membuat seolah-olah pembunuhan dilakukan oleh orang lain. Ia bebas dari tuduhan dan meraih posisi puncak. Setelah Tunggul Ametung wafat, Ken Arok bergerak cepat. Ia menikahi Ken Dedes, yang kini menjadi janda, dan merebut hati rakyat Tumapel. Karisma Ken Arok yang tajam membuat banyak bangsawan mulai mendukungnya sebagai pengganti Tunggul Ametung. Ken Arok lalu diangkat menjadi penguasa Tumapel. Dari posisi seorang rakyat biasa, kini ia menjadi raja. Ini adalah puncak dari strategi panjang yang ia rancang sejak remaja. Namun tak semua orang menerima kekuasaannya begitu saja. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, diam-diam menaruh dendam. Ia mengetahui bahwa ayah kandungnya mati di tangan Ken Arok. Dendam itu tumbuh dalam diam, dan kelak akan menjadi benih kematian yang tak terhindarkan. Sebagai Raja Tumapel, Ken Arok tidak hanya ambisius, tapi juga visioner. Ia menyatukan desa-desa di sekitar Tumapel, membentuk kekuatan militer yang solid, dan memperkuat sistem pemerintahan. Rakyat banyak yang mengaguminya karena wibawa dan keberaniannya dalam memimpin. Ia juga mulai mengembangkan aliansi dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Kekuasaan Ken Arok tak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tapi juga diplomasi yang cerdik. Ia tahu kapan harus menaklukkan, kapan harus merangkul. Namun dalam istana, bayang-bayang kutukan Empu Gandring makin terasa. Beberapa kejadian aneh mulai muncul. Keris pusaka yang seolah berdenyut sendiri, mimpi buruk yang berulang, dan sorot mata Ken Dedes yang semakin dingin. Alam seakan mengingatkan, darah belum selesai mengalir. Waktu berlalu, dan kerajaan Tumapel berkembang menjadi kerajaan kuat yang kelak dikenal sebagai Singhasari. Ken Arok mengukuhkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Rajasa. Ia menciptakan fondasi bagi masa depan Jawa yang megah dan panjang. Namun Anusapati, yang kini beranjak dewasa, terus menyimpan dendam. Ia mencari tahu kebenaran kematian ayahnya. Melalui saksi dan sisa cerita lama, ia menemukan kenyataan pahit bahwa Ken Aroklah pembunuh ayah kandungnya. Anusapati mulai merancang balas dendam. Ia mencari keris pusaka Empu Gandring yang disimpan Ken Arok. Ia percaya, jika keris itu bisa digunakan untuk membunuh Ken Arok, maka kutukan Empu Gandring akan menyelesaikan urusannya. Pada suatu malam yang tenang, saat Ken Arok tengah bersantai dalam istana, Anusapati datang membawa keris warisan itu. Dengan langkah pelan, ia mendekati ayah tirinya yang sudah mulai tua, tapi masih penuh karisma. Tanpa banyak kata, Anusapati menghunjamkan keris ke tubuh Ken Arok. Darah raja pertama Singhasari itu tumpah di lantai istana. Dalam detik-detik terakhirnya, Ken Arok hanya terdiam. Ia seolah tahu bahwa takdir dan kutukan akhirnya menjemput. Wafatlah Ken Arok, lelaki yang naik dari lumpur menjadi raja. Hidupnya adalah cerita tentang ambisi, cinta, kebijaksanaan, dan kutukan. Tubuhnya dimakamkan secara kerajaan, namun sejarah mencatat bahwa keris yang membesarkannya juga yang mengakhiri hidupnya.